076. Hari ini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan untuk membandingkan beberapa tipe telur dengan yang lainnya. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan untuk membandingkan beberapa tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh hewan vertebrata berbeda bentuk dan ukurannya. Antara aves dan katak, bentuk dan ukurannya berbeda. Begitu juga dengan hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini dapat kita lihat dari futerus atau yolk yang dimilikinya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah di sini saya menyediakan 1 butir telur ayam yang sudah direbus, 1 butir telur bebek yang sudah direbus, dan 1 butir telur puyuh yang sudah direbus. Telur ini kemudian kita belah menjadi 2 hingga menjadi seperti ini. Begitu juga dengan telur bebek, kita belah dan telur puyuh seperti ini. Lalu kita amati bagian-bagiannya. Kemudian di sini saya juga telah menyiapkan 1 butir telur ayam dan 1 butir telur puyuh yang masih mentah. Kita pecahkan. Dilakukan sangat berhati-hati agar kuningnya tidak pecah. Inilah telur yang telah dibuka tadi. Ini ada telur bebek dengan yolk berwarna oranye. Dapat kita lihat albumin yang sedikit dan terdapat kalaza. Kalaza ini berfungsi untuk menopang yolk supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan yolk. Ini telur ayam. Strukturnya tidak jauh berbeda dengan telur bebek, albumin yang banyak dan yolk yang berwarna kuning cerah. Nah, kemudian dapat kita lihat ini adalah telur puyuh. Telur puyuh ini memiliki struktur yang sama, hanya saja ukuran yang lebih kecil. Ini pada telur yang telah direbus, kita dapat melihat di pada bagian bawahnya terdapat rongga udara. Rongga udara ini berfungsi asal oksigen bagi embrio. Telur ini memiliki struktur yang sama, hanya saja ukurannya yang berbeda. Dan juga yolknya pada telur bebek lebih banyak. Baiklah, yang pertama telur ayam. Telur ayam memiliki kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Terdapat kalaza, membran telur kuning, albumin. Tidak beda jauh dengan telur ayam. Telur bebek juga mempunyai struktur yang sama, hanya saja yolknya yang berwarna oranye. Struktur yang dimiliki pun tidak beda jauh. Nah, di telur puyuh ukurannya memang sedikit lebih kecil, tapi isinya pun juga sama. Di sini ada membran cangkang yang merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Di sini terdapat membran kuning telur yang menjaga agar kuning telur tidak keluar. Dan juga terdapat cangkang telur. Cangkang telur berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ketiga tipe telur ini adalah megalesital. Tipe megalesital adalah tipe telur yang mempunyai jumlah yolk yang sangat banyak, sehingga inti dengan sedikit ooplasma terdesak ke kutub anima. Tipe telur ini berukuran besar karena kandungan yolknya. Contohnya dapat kita temukan pada telur Pisces, reptil, dan Kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum kita kali ini adalah tipe telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh mempunyai kesamaan, yaitu tipe megalesital. Tipe megalesital adalah tipe telur yang mempunyai jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti dengan sedikit ooplasma terdesak hingga ke kutub anima.
Nah, perbedaannya terdapat pada bentuk dan ukuran. Bentuk dari telur bebek itu sedikit lebih bulat dibandingkan dengan telur ayam dan telur puyuh. Nah, sedangkan pada ukuran, telur puyuh memiliki ukuran yang lebih kecil daripada telur ayam dan telur bebek. Telur ayam, telur puyuh, dan telur bebek mempunyai struktur yang sama, yaitu mempunyai albumin, yolk, membran telur, kalaza, cangkang telur, dan rongga udara yang memiliki fungsinya. Sekian dari praktik kita kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.